Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Bapak Doni Oskaria sebagai Chief Operation dari Danantara, dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kodari. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari para narasumber terkait dengan pelaksanaan mulai 1 Juni ke depan Danantara Sumber Daya Indonesia. Sebagai evaluasi, pada tanggal 20 Mei, Bapak Presiden sudah menyampaikan kegundahan beliau bagaimana kekayaan negara dikuras 15.400 triliun rupiah, setara dengan 64% PDB kita tahun 2025, hilang, tidak tercatat, tidak merupakan bagian dari kekayaan negara. Dan oleh karenanya berdasarkan motivasi itu, Bapak Presiden menyampaikan penting sekali untuk melakukan konsolidasi ekspor. Dalam perjalanannya setelah tanggal 20 Mei kita juga sudah melihat banyak dinamika di lapangan. Dan dari dinamika-dinamika itu kita melihat ada proses fine tuning juga, bagaimana pemerintah mendengar aspirasi dari pelaku usaha dan juga dari para ekonom. Sebagaimana di sini kami juga mengundang jurnalis dan juga para ekonom untuk menceritakan aspirasinya dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menimbulkan kegundahan. Dan ini adalah tempatnya kita untuk menyatukan frekuensi. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan kesempatan pertama kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Fikri Faisal selaku moderator, yang kami hormati Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa, yang kami hormati CEO Danantara, Kepala Badan Pengatur BUMN Pak Doni Oskaria, yang kami hormati Kepala Bakong Pak Muhammad Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan terima kasih kepada teman-teman media yang hadir, baik cetak, televisi maupun online. Yang pertama kami ucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2520 tahun Buddha. Dan semoga kita dinaungi oleh kehormatan, kemudian kebahagiaan, cinta kasih, dan selalu diberikan kebijaksanaan. Di hari ini atas arahan Bapak Presiden, kami menjelaskan terkait momentum yang penting terkait dengan perkuatan pengelolaan kekayaan alam dari SDA yang manfaatnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nanti terkait dengan DHE kami berbagi dengan Pak Menteri Keuangan, dan terkait dengan SDI berbagi dengan COO daripada Danantara. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato rapat paripurna DPR RI tanggal 20, yang intinya pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang dilakukan melalui BUMN ekspor. Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu, yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor. Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya. Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal. Nah, ketiga komoditas strategis ini menyumbang nilainya di tahun 2025 sebesar 66,13 miliar US dollar atau sebesar 23,4% dari total ekspor nasional. Dan ini adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut, dan dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar US dollar, kemudian kelapa sawit CPO dan sebesar 24,42, kemudian terkait dengan ferroalloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar US dollar. Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam pelaporan ini dilayani oleh Bea Cukai dalam format akses portal CISA 4.0 yang disiapkan oleh Dirjen Bea Cukai, dan dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya. Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian para pengusaha ataupun para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati, dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel, sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional, dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga, serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Erlangga. Beberapa hal yang bisa di-highlight oleh teman-teman adalah pertama, fokusnya pada 3 komoditas, batubara, CPO, dan ferroalloys, yang kalau kita jumlahkan ketiganya 66 billion US dollar, setara dengan 23% dari keseluruhan ekspor kita. Dan ini memang perlu dicatat. Kenapa? Karena kalau kita tadi juga mendengarkan penjelasan dari Bapak Erlangga bahwa 71 kali berturut-turut surplus trade, perdagangan kita surplus, tetapi itu belum betul-betul terefleksi di cadangan devisa kita. Cadangan devisa kita 146 billion US dollar, memang masih cukup tinggi dengan standar internasional.
Tapi di sisi yang lain yang beberapa temuan-temuan independen, seharusnya cadangan devisa kita minimal 196 billion US dollar. Kalau misalnya kita bisa mencatat dengan baik kekayaan negara tersimpan di sini. Yang juga bisa dicatat oleh teman-teman adalah ini ada masa transisi sampai nanti 1 Januari 2027. Dan dalam proses ini apa yang disampaikan Bapak Erlangga tadi adalah bisnis dan pelaporan. Jadi business as usual, tetapi ditambah pelaporan, sehingga untuk pengusaha-pengusaha yang memang tertib itu tidak ada masalah. Itu kuncinya yang tadi disampaikan oleh Bapak Erlangga. Berikutnya saya akan sampaikan juga kesempatan, ruang dan waktu kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Saya akan fokus untuk ketentuan baru penempatan DHE SDA, walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya, karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus kan ya. Jadi dalam PP 21/2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru terkait penempatan DHE SDA. Di antaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian, eksportir non-migas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan minimal 30% DHE SDA selama paling sedikit 3 bulan. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi diwajibkan melalui Bank Himbara itu ya. Konversi DHE SDA ke valuta asing ke rupiah. Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor tambang, migas, dan non-migas. Relaksasi diberikan kepada eksportir yang memiliki buyer dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral atau kerjasama perdagangan. Berikut ketentuannya. Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara. Porsi penempatan pada bank non-himbara maksimal sebesar 30%. Jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan. Bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk 3 bulan di bank non-himbara. Tapi selain itu pemerintah juga memberi insentif pajak. Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif pajak penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana. Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan yang diperoleh oleh instrumen penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%. Jadi biasanya kalau di bond bunganya yieldnya dikenain pajak 20%, kalau taruh sumbernya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu. Mungkin demikian informasi dari saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri Keuangan. Bapak Menteri Keuangan baru saja menjelaskan mengenai mekanisme juga devisa hasil ekspor yang merupakan satu ekosistem dengan konsolidasi ekspor yang akan dilakukan segera ya mulai 1 Juni transisi hingga Januari 2027. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekayaan negara, menguatkan cadangan devisa, dan ketika cadangan devisa kuat, tentunya rupiah kita kuat dan ekonomi kita kuat dan rakyat pun sejahtera. Berikutnya Pak Doni Oskarian sebagai CEO dari Danantara yang juga menjelaskan nanti PT DSI, juga Pak Doni juga sebagai Kepala BP BUMN. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak
Menteri Keuangan dan juga Kepala Bakom RI dan juga teman-teman media sekalian. Yang pertama tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko bahwa pemerintah tentu sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini karena ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Dan di dalam masa transisi ini tadi disampaikan juga apa yang sudah akan dilakukan, tadi disampaikan dengan sangat jelas. Di pihak kami di PT Danantara Sumber Daya Indonesia, tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Doni Auskaria. Bapak Doni Auskaria baru saja menjelaskan bahwa fokus utama dari PT DSI di proses pembentukan awalnya adalah governance. Sebagaimana juga kita bisa merujuk pada World Governance Indicator, ada dimensi-dimensi dalam institusi, rule of law, regulatory equality, stability, accountability, kemudian government effectiveness dan control of corruption. Nah, itu semua yang menjadi dasar penguatan governance dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tapi tidak hanya itu saja, placement SDM terbaik akan ditempatkan karena biar bagaimanapun ini adalah kekayaan negara perlu dikelola dengan baik dan oleh karenanya PT DSI dalam hal ini mencoba untuk menjaga supaya transparan dan juga accountable dan dikelola secara profesional. Berikutnya saya sampaikan ruang dan waktu kepada Bapak Kepala Bakom Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kodari. Silakan. Terima kasih Pak Mitra. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi, Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Menteri Keuangan dan Bapak CEO Danantara. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan keterangan bukan terkait dengan DSI, tetapi memberikan informasi atau keterangan terkait dengan isu presiden ke negara lain selain Prancis. Jadi ini teman-teman media pulang dari sini dapat beberapa bahan ini, bukan cuma soal BSI, Pak Erlangga. Yang pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah. Yang keempat, kunjungan kenegaraan presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026. Kalau teman-teman membuka file ke belakang, sudah dinyatakan oleh Pak Sugiono. Dan waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, dan juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis dalam waktu dekat. Dan memang notabene sebetulnya kunjungan terakhir ini adalah state visit yang merupakan balasan terhadap kunjungan dari Presiden Prancis Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya. Kemudian Pak Sugiono pada kesempatan itu sudah menyampaikan beberapa target kerjasama. Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut.
Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan, khususnya di sektor STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik, sehingga apa yang dilakukan adalah beyond procurement. Jadi tidak sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi. Yang ketiga, mengenai energi dan pemanfaatan mineral kritis. Di luar itu dapat ditambahkan bahwa memang kita semua mengetahui bahwa ada hubungan personal yang sangat kuat antara kedua kepala negara, dan kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerjasama antar negara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik, mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar adidaya. Beliau punya hubungan yang baik dengan Presiden Putin dari Rusia, dengan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat, maupun dengan Xi Jinping dari RRC. Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bakom sudah menjelaskan beberapa peristiwa-peristiwa terkini. Berikutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Yang sesi pertama adalah fokus kepada wartawan, sesi kedua nanti untuk para ekonom. Oke, kesempatan pertama kepada para wartawan ya, banyak 1.